Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Bapak doakan semoga tetap sehat selalu. Amin. Untuk lebih berkahnya pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk presensi hari ini, silakan kalian mengisi link Google Formulir di bawah ini. Nanti juga Pak Guru akan share di grup PA. Silakan diisi. Jadi hari ini kita belajar seperti biasa. Walaupun belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita bisa belajar secara daring. Dan nanti kita akan belajar bersama. Bapak mohon kalian semua perhatikan video ini sampai selesai. Baik, Pak Guru akan menampilkan lagu wajib nasional. Bapak minta semuanya memperhatikan dan juga mendengarkan dengan hikmat. Video tadi pasti kalian semua tahu dan tidak asing. Lagu nasional yang sering kita dengarkan itu merupakan lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang Bapak tanya, siapakah pengarang lagu Indonesia Raya? Ya, betul. Yaitu W.R. Supratman. Negara kita Indonesia, negara yang banyak sekali kebudayaan, banyak sekali macam agama yang menjadi satu kesatuan. Merdeka, Indonesia merdeka tidak lepas dari tokoh, para ulama, para wali songo yang telah mengajarkan kita tentang nasionalisme, cinta tanah air. Jika kita bersatu, gotong royong, menjadi satu kesatuan, negara kita tidak akan bisa dikalahkan. Kita mengulas materi sebelumnya. Apakah kalian masih ingat? Ya, betul. Bab 2 terkait sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ada berapa?
teori masuknya Islam di Indonesia? Ya, betul. Ada 4 teori jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua ada teori Arab, yang ketiga ada teori Persia, dan yang keempat ada teori Cina. Pembahasan hari ini ialah bab 3, tokoh-tokoh dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Terkait tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui kegiatan Discovery Learning, siswa mampu menjelaskan sejarah Wali Songo dan ulama penyebar Islam pasca Wali Songo dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu menyebutkan Wali Songo dan ulama penyebar Islam pasca Wali Songo beserta peran masing-masing dengan benar. Pak Guru sudah membentuk kelompok, sudah saya bagi di grup WA. Nanti Pak Guru minta buka halaman 117 seperti berikut ini. Baik. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok, lalu nanti diresum, dirangkum, kemudian salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan di grup WA. Seperti apa sih sejarah dan kiprah Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara? Kalian penasaran? Baik, berikut penjelasannya. Di sini terdapat peta konsep materi yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama terkait sejarah Wali Songo, lalu kiprah Wali Songo dalam penyebaran Islam, kemudian strategi dakwah Wali Songo, dan yang terakhir ulama penyebar Islam pasca Wali Songo. Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Wali Sanga adalah kelompok syiar dakwah Islam atau mubalik yang kerap juga disebut dengan waliullah atau wakil Allah. Adapun kata Songo atau Sanga berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Sehingga Wali Songo berarti Wali 9. Para wali ini juga memiliki gelar sunan. Sunan berasal dari kata susuhunan yang artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Ada juga yang mengatakan sunan berasal dari kata suhunan, artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Menurut teori Hadramaut, para Wali Songo berasal dari Hadramaut, Yaman. Walaupun masih ada pendapat yang menyebut Wali Songo adalah keturunan Samarkand, Asia Tengah, Champa, atau tempat lainnya. Dalam buku Thariqah Menuju Kebahagiaan karya Muhammad Al-Baqir, cukup mendukung bahwa Wali Songo adalah keturunan Hadramaut, Yaman. Pernyataan Van der Burg secara lebih spesifik menyebut abad ke-15 sebagai abad kedatangan atau kelahiran sebagian besar Wali Songo di Pulau Jawa. Abad ke-15 ini jauh lebih awal dari abad ke-18 yang merupakan saat kedatangan gelombang berikutnya, yaitu kaum Hadramaut yang bermarga As-Segaf, Al-Habsyi, Al-Hadad, Al-Idrus, Al-Atas, Al-Jufri, Shihab, dan banyak marga Hadramaut lainnya. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara dan digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Pendapat lain mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali dibentuk oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi
Pengaruh mereka dirasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, berniaga, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga kepemerintahan. Adapun beberapa nama Wali Songo yang populer adalah sebagai berikut. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim, merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Ia disebut juga Sunan Gresik. Diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Menurut literatur yang ada, beliau juga ahli pertanian dan ahli pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam. Orang-orang sakit banyak yang disembuhkannya dengan daun-daunan tertentu. Pada tahun 1419, Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di desa Gapura, Wetan, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua, Sunan Ampel, bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dari seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan, binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Setelah Maulana Malik Ibrahim wafat, maka Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh Wali Songo, sebagai mufti atau pemimpin agama Islam setanah Jawa. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Yang ketiga, Sunan Giri atau Raden Paku, lahir pada tahun 1412 Masehi. Ia memerintah kerajaan Giri kurang lebih 20 tahun. Pengaruh Sunan Giri sangat besar terhadap kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Sebagai buktinya adalah adanya kebiasaan bahwa apabila seorang hendak dinobatkan menjadi raja, haruslah mendapat pengesahan dari Sunan Giri. Giri Kedaton atau kerajaan Giri berlangsung selama 200 tahun. Sesudah Sunan Giri meninggal dunia, beliau digantikan anak keturunannya. Sunan Bonang, bernama asli Maulana Magdub Ibrahim, adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Dalam berdakwah, Sunan Bonang mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila dipukul, akan timbul suara yang merdu di telinga. Sunan Derajat, nama asli adalah Raden Qasim, merupakan putra Sunan Ampel. Sunan Derajat terkenal dengan kegiatan sosialnya. Dialah wali yang mempelopori penyatuan anak yatim dan orang sakit. Beliau mempergunakan kesenian rakyat sebagai alat dakwah. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1522. Nama asli beliau adalah Ja'far As-Shodiq, keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, mursyid thariqah, dan hakim peradilan negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Sunan Kalijogo, bernama asli Raden Said, putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Walitatikta. Sunan Kalijogo menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk.
Dalam usia lanjut, beliau memilih Kadilangu Demak sebagai tempat tinggalnya yang terakhir hingga beliau wafat. Selanjutnya, Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijogo. Sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Beliau satu-satunya wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan Islam. Dan beliau pula yang menciptakan tembang sinom dan kinanti. Yang kesembilan yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin, putra Ali Nurul Alam, putra Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Tadi adalah sejarah dan kiprah para wali songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Tentu ada strategi dalam menjalankan dakwah. Apa sih strateginya? Kita lanjut penjelasan selanjutnya. Strategi dakwah Wali Songo. Pada akhir abad ke-15 hingga paruh abad ke-16, ada sekumpulan tokoh penyebar Islam yang berjuluk Wali Songo berhasil mengislamkan penduduk pribumi dengan metode dakwah yang khas tanpa menimbulkan pergolakan dan penolakan. Wali Songo berhasil menjelaskan apa itu Islam dan seluk-beluknya dengan perangkat-perangkat budaya yang ada dan dapat dihayati oleh masyarakat. Penjelasan mengenai Islam dikemas secara sederhana yang dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat. Islam dibumikan dengan prinsip bil hikmah wal ma'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hal penting yang perlu dicatat dalam sukses dakwah Wali Songo adalah corak sufistik dalam ajaran-ajaran mereka. Istilah wali itu sendiri sangat lekat dengan kaum sufi atau kajian tasawuf. Ajaran sufi lebih terbuka, luas, dan adaptif dalam menyikapi keberadaan ajaran di luar Islam. Untuk mendidik calon-calon dai, Wali Songo mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam. Tadi adalah penjelasan tentang strategi dakwah Wali Songo dalam menyebarkan Islam sehingga diterima, terbuka oleh masyarakat, dan sehingga menyeluruh menerima dengan baik. Setelah Wali Songo, apakah ada penerus? Pasti. Siapakah mereka? Berikut ulama penerus dakwah pasca Wali Songo. Proses penyebaran Islam di wilayah Nusantara tidak dapat dilepas dari peran aktif para ulama. Melalui merekalah Islam dapat diterima dengan baik di kalangan masyarakat. Di antara ulama penyebar ajaran Islam pasca Wali Songo tersebut adalah: yang pertama Hamzah Fansuri, yang kedua Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang ketiga Syekh Muhammad Yusuf Al-Maqosari, yang keempat Syekh Abdul Somad Al-Palembani, yang kelima Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang keenam Kiai Haji Soleh Darat Semarang, yang ketujuh Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura, yang kedelapan Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang kesembilan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kesimpulan materi hari ini, Wali Songo adalah sebutan tokoh sentral penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo ada 9 orang yang populer, yaitu yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim, ada Sunan Ampel, ada Sunan Derajat, ada Sunan Giri, ada Sunan Kalijogo, ada Sunan Kudus, ada Sunan Muria, ada Sunan Bonang, ada Sunan Gunung Jati. Ciri-ciri dakwah Wali Songo adalah dengan pendekatan kultural, hubungan dengan kebudayaan,
serta dengan ramah sehingga mudah diterima oleh banyak masyarakat khususnya di Jawa dan Nusantara. Kemudian para tokoh penyebaran ajaran Islam di Nusantara, di antaranya yang pertama ada Hamzah Fansuri, yang kedua ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian yang ketiga ada Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari, yang keempat ada Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, yang kelima ada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang keenam ada Kiai Haji Soleh Darat, yang ketujuh ada Kiai Haji Khalil Bangkalan, yang ke-8 ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan yang terakhir ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Para penyebar ajaran Islam pasca Wali Songo meneruskan perjuangan dakwah Wali Songo dengan metode pendekatan kultural, hubungan dengan budaya, sangat bijaksana dan tanpa kekerasan, dengan mewujudkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kepada seluruh siswa, silahkan komentar di bawah video ini dengan mencantumkan nama dan kelas, dan kemudian tuliskan pertanyaan. Pak Guru akan menjawab pertanyaan kalian di kolom komentar satu-satu, dan nanti teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari teman yang lain akan mendapatkan nilai bagus. Tetap semangat untuk terus belajar walaupun keadaannya belum bisa bertatap muka. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam awal di Indonesia. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.